kita kali ini seorang gadis muda, usianya masih 17 tahun. Dan dia ikutan acara ini karena dia ingin mencari ayah kandungnya. Aku pengen nyari bapak, soalnya kan dia udah 3 tahun di Jakarta. Biasanya selalu kasih kabar gitu ya. Tapi akhir-akhir ini udah 3 bulan, dia nggak ada kabar. Nah, semenjak ibunya meninggal dunia, ayahnya ini kembali ke Jakarta. Dan itu nggak pernah nengokin Imas lagi. Ini bapak kamu udah 3 tahun, bener? Iya, 3 Di tahun. Jakarta? 3 tahun. Dia biasanya ngasih kabar? Selalu ngasih kabar, biasanya kalau dia apa pasti curhat gitu sama Imas. Tapi udah 3 bulan ini sama sekali nggak ada kabar. 3 bulan? Iya. 3 bulan ini nggak ada kabar sama sekali. Nah, selama 3 tahun ini, terakhir ayah kamu ngubungin kamu 3 bulan itu, dia ngomong apa terakhir? Sebelum dia nggak ada kabar, ingat nggak? Ya dia bilang sih sekarang bapak udah naik jabatan jadi manajer katanya gitu. Bahkan 3 bulan terakhir ini Imas tidak pernah dibantu keuangannya. Masih SMA loh ini, baru lulus SMA. Belum bisa mencari keuangan sendiri, belum mandiri. Tapi ditinggal begitu saja. Ya, kamu kan ini selama ini tinggal sama ibu di Tasik. Waktu ibu kamu meninggal, gimana perasaan kamu waktu itu? Kalau ingat ibu mah ya, Imas suka nggak kuat. Bapak kerja di pabrik kayu itu loh Kak, yang buat kursi dari kayu, meja gitu. Tempatnya di mana, pernah cerita? Di daerah Bekasi. Ingat nggak apa nama perusahaannya? Naon atunya? PT Karya Mandiri kayaknya mah. Karya Mandiri Kak. Yakin, nama Mandiri? Yakin. Hanya berbekal nama PT Karya Mandiri yang bergerak di bidang furniture. Akhirnya tim mencoba mencari informasi di daerah Bekasi. Ternyata benar. Ada PT Karya Mandiri yang sudah berdiri puluhan tahun yang lalu bergerak di bidang furniture. Coba kita datang ke sana. Coba kita masuk aja Pak. Nah, nanti kita
nanya dulu sama satpam, nanya sama satpam ini Pak. Isi Pak. Iya. Siang Pak. Siang Pak. Saya mau nanya ini PT Karya Mandiri Pak. Iya, Karya Mandiri. Oh betul Pak ya? Maaf Pak, ini ada apa nih kok banyak kamera-kamera di sini Pak? Oh enggak, ini syuting saya aja sih Pak. Iya. Maaf Pak ya, peraturan dari kantor kami tidak ada boleh kamera yang sorot perusahaan kami Pak. Pas di depan pintu gerbangnya dan di depan pos satpam, langsung satpamnya menahan kita semuanya. Nggak boleh ada kamera, ya nggak boleh ada pengambilan gambar di sini Mas, karena ini perusahaan. Semua orang lagi bekerja Mas, tolong dimatikan kameranya. Akhirnya kita jelaskan di situ bahwa kita di sini pengen nanya, bener nggak ada seorang yang bernama Wahyu Setiawan? Ini fotonya Pak, manajer di sini. Pak ini saya mau nanya, Bapak kenal yang namanya Wahyu? Iya Pak. Pak Wahyu. Pak Wahyu bapak saya, dia jadi manajer di sini. Ini ada fotonya Pak. Jadi Pak Wahyu ini udah lumayan lama kerja di sini. Sekarang jadi manajernya. Ya kan Pak? Maaf Pak, manajernya di sini bukan Pak Wahyu, Apa? tapi Pak Arfan. Maaf Pak, mungkin yang bertanggung jawab di sini siapa Pak? Ada supervisor. Supervisor, mungkin bisa saya ketemu sama supervisornya Pak? Sebentar ya Pak ya, saya cek dulu ke dalam Pak ya. Iya. Tapi tolong kalau bisa kamera jangan ngeliput-liput di sini ya Pak. Enggak Pak, ini cuma mengeliput ke saya aja. Tidak meliput ke kantor. Tidak ada masalah kan Pak? Sekalian izinin mungkin kalau boleh ngeliput ya kita akan ngeliput ke sana Pak. Saya Iya. ke dalam dulu. Oke, iya. Iya, nggak usah ngeliput ke sana ya. Satpam ini bilang sama kita semuanya, kita dibolehkan masuk ke dalam, ketemu sama supervisinya, tapi dengan syarat kamera tidak boleh masuk ke dalam. Iya, iya. Yaudah, kameramen di sini ya. Tolong nanti suara gue, audio gue ya, tolong nanti audio gue ya, nanti tolong didengerin ya, supaya bisa masuk ke dalam nanti ya. Karena kalau tanpa audio agak susah nanti informasinya, ya. Oke, yuk. Masuk ke dalam perusahaan tersebut dan ketemu langsung sama supervisinya. Baik orangnya. Oh, kenalan dulu. Iya, saya mau. Ya, ini kenalin. Jadi kita nggak boleh masuk, jadi kita nunggu di sini aja. Gimana Mas? Nggak ada suara mandala ini. Coba coba. Iya mati loh. Gua harus tanggung jawab audio nih, soalnya Mandala tadi ngomong kayak gitu. Kalau Iya nggak tapi ada, ini nggak bisa masuk Mas. Kalau Mas masuk ntar kita udah nggak ketahuan. apa-apa. Udah nggak ada gambar, nggak ada audio mah mampus aja kita. Nggak dapat Mas apa-apa. jangan Mas, nggak bisa Mas. Mas bentar dulu dong Mas. Mas bentar dulu Mas. Nggak apa-apa ya, informasinya nggak ada. Udah diputar kalau security ini. Aduh. Iya Pak, jadi ini anaknya. Udah 3 bulan ini nggak dapat kabar tentang ayahnya. Dan ayahnya bilang ayahnya tuh kerja di sini sebagai manajer, namanya Pak Wahyu Setiawan. Ini PT Karya Mandiri. Betul. Betul Pak ya. Iya. Berarti bisa tolong dipanggilkan Pak sama Pak Wahyu Setiawan ya? Tunggu sebentar, Pak. Wahyu Setiawan manajer. Kalau di sini manajer bukan Wahyu Setiawan, Pak, tapi Pak Arfan. Supervisi ini bilang tidak ada yang namanya Wahyu Setiawan di sini sebagai manajer. Imas dengan seyakin-yakinnya bilang ada Pak, ada. Bapak saya kerja di PT ini, di perusahaan ini namanya PT Karya Mandiri di daerah Bekasi, nggak mungkin salah. Saya kenal sama manajer di sini. Waduh, kalau dia kenal sama manajer di sini, nah terus siapa Wahyu Setiawan ini? Wahyu, Pak, saya kenal nih. Ini mukanya nggak asing buat saya nih. Tapi dia bukan manajer di sini. Dia itu cuma buruh pabrik. Dalam hati aku di situ aku berpikir loh, kenapa bapaknya ngaku-ngaku manajer? Sedikit saya menceritakan. Pak Wahyu itu sempat melakukan tindakan penipuan. Jadi supervisi ini cerita 1,5 tahun yang lalu Bapak Wahyu Setiawan ini ada masalah di perusahaannya. Dia mengambil barang-barang milik perusahaan, alat-alat perusahaan diambil tanpa izin, tanpa diketahui orang alias pencuri. Nggak mungkin Pak, bapak saya itu nggak mungkin nyolong Pak. Dia itu
Dimas ini kaget, dia nangis, dia nggak percaya sama sekali, dia sedih. Saya nggak mau perpanjang masalah ini, karena saya tahu beliau juga punya teman preman-preman yang tempat dijual itu. Siapa Pak nama itu? Pak Robi yang tempat dia menjual itu siapa namanya? Oh itu Pak, Pak Beno Pak. Nah itu Pak Beno. Barang-barang yang diambil sama Wahyu Setiawan ini bukan barang-barang murah, tapi barang-barang impor dari luar negeri yang diambil dan kemudian dijual ke penadah. Sampai dia jelaskan semuanya siapa penadahnya, namanya Bang Beno di daerah Pasar Minggu sana. Kalau nggak percaya tanya aja sama Bang Beno, dia tahu semuanya. Kalau Bapak sebenarnya mau mencari Pak Beno supaya lebih cepat ketemu, Bapak boleh tanya preman-preman yang ada di sana. Namanya ada di sana ya. Oke, nanti kita akan coba cari Pak tempat Pak Beno ini. Pas kita bahas masalah Bang Beno, tiba-tiba satpam ini mergoking kameramen kita ngambil gambar tanpa izin. Mohon maaf, ada apa Pak? Sebenarnya dari informasi dari depan ada kru salah satu sedang meliput di sana. Wan, tuh, aduh, Wan kan bener udah dibilang, kok aja kekeh. Ini ngusir. Kenapa nih? Iya, Tadi gambar mandala Pak CK. Pak, tadi saya udah pesan Mas, tidak boleh meliput gambar di perusahaan ini Mas. Iya, maaf Pak. Pak Mandala ini apa nih Pak? Iya, maaf Pak. Ini mungkin tadi tanpa seizin saya juga mungkin langsung masuk ke dalam ngambil, tapi ngambil gambar saya aja Pak. Tadi Yang nggak bisa dong Pak, ini saya bisa tuntut loh Pak. Kameramen gue ngambil gambar tanpa izin. Kan kita udah sepakat jangan ngambil gambar. Cuman dengerin suaranya dia. Nggak bisa, ini. Ambil. Pak, sebentar. Gambar Pak, ambil. Pak. Ini dengerin dulu. Kita di sini mau ngambil mandala, gambar mandala aja. Tapi saya tadi udah bilang tidak boleh mengambil gambar di sini Pak. Ini udah melanggar SOP mereka katanya, melanggar aturan mereka. Nggak bisa Mas, gambar nggak boleh diambil di sini. Saya cuma dengar saya ngomong dulu. Saya cuma dengerin mandala ngomong Bapak yang tidak dengar ngomong saya. Bapak kerja, saya kerja. Saya bertanggung jawab di sini Pak. Kamu kok malah ngotot Pak? Iya kan, itu kan tidak ada sebenarnya. Tapi itu Pak sudah menjadi kebijakan dari perusahaan kami Pak. Ya, silakan Pak. Ya sudah Pak ya, kita mohon maaf sebelumnya Pak ya. Ya, kita mau pamit aja Pak. Ya, sudah dikasih kan Pak. Yuk. Yuk, mobil yuk. Setelah tim mencoba ngecek ke daerah Pasar Minggu, tanya dari orang ke orang, coba untuk survei, coba untuk observasi di sana, bener nggak ada yang namanya Bang Beno pemilik barang-barang bekas di daerah Pasar Minggu, dan ternyata Ya, kita nanya ke sono ya. Ya. Hah? Sebelah sana. Oh, itu sebelah sana. Apa Pak ini? Loh, Ini kok pakai kamera ini? kenapa Bang? Lu siapa nih? Udah masuk nggak ada izin, terus datang turun mau kameranya. Ini tujuan lu pada pakai. sabar dulu dong, jangan ngomong ke kamera apa-apaan ini kamera. Ini orang maunya apa gitu? Kita tuh baru datang, mobil kita baru datang dan gue pun baru keluar dari mobil. Kamera baru aja standby. Udah langsung dimaki-maki di situ, diteriakin di situ. Bisa nyolong. Lu gua kan nanya baik-baik. Nanya baik-baik apa? Lu minta kayak begitu nggak baik-baik. Kamera ngapain? Udah. Lu jangan pakai kamera lu ngapain lu? Pakai kamera lu? Ya udah kamera. Akhirnya kita sepakat akan minta tolong sama mereka, menanyakan keberadaannya Bang Beno, dan mereka pun sepakat akan memberitahu Bang Beno tapi dengan syarat mereka minta imbalan. Benar ada ya? Ada. Sekarang lu gua antar, cuma catatan harus setor. Terus kamera matiin. Nah akhirnya gue ajak satu kameramen dengan bawa audio untuk menemui Bang Beno. Pada situ. Oke. Siap. Berapa? Siapa? Halo Bang, sorry Bang. Saya Mandala Bang. Oke, saya Beno. Nah gue tanya baik-baik sama Bang Beno. Bang Beno kenal nggak sama Wahyu Setiawan?
Terakhir dia katanya menjual barang-barang perusahaan ke sini. Iya. Wahyu ini. Iya. Ini memang saya kenal, tapi saya dikenalin sama Rudi. Nah ternyata Wahyu Setiawan ini ya kan datang ke Bang Beno itu ternyata dibawa sama Om Rudi juga. Semuanya Rudi coba. Datang ke Jakarta juga diajak Rudi. Dapat pekerjaan di Karya Mandiri juga karena Rudi. Kelihatan kayak Oh, yang berewokan itu ya? Iya, itu emang dia bosnya di sini. Terus dia bilang apa, Kak? Jadi semua barang yang masuk di sini difilter ke dia udah pasti. Pasti dia tahu barang itu. Awalnya tadi sebelum dia melihat foto dia agak-agak lupa. Wahyu Setiawan yang mana? Gue tunjukin fotonya di situ dan dia baru bilang, oh iya, gue ingat ini mas. Bang Beno ini waktu aku tunjukin foto bapak kamu, ya, dia memang ingat. Dan dia kenal, emang bapak kamu itu pernah datang ke dia menjual barang murah. Ya, barang murah bahkan dia ingat harganya kurang lebih 5 juta. 5 juta? Buat apa ya Bapak? Aduh. Ya sepertinya sih emang dia lagi butuh. Murah itu katanya, Tapi murah kalau banget. Bapak butuh sesuatu pasti cerita kok sama aku. Tapi buktinya Bapak nggak cerita apa-apa sama aku. Biasanya kan dia sering curhat. Nggak ada ah. Nah ternyata Wahyu Setiawan ini ya kan datang ke Bang Beno itu ternyata dibawa sama Om Rudi juga. Dia nggak kenal dan nggak tahu di mana bapak kamu. Dia cuma dikenal sama Pak Rudi itu. Itu kapan dia datangnya? Waduh, kayaknya udah lumayan lama juga. Bapak beneran menjual barang-barangnya ke sini ya? Bapak nyolong dong. Buat apa ya tapi ya Kak? Ya aku nggak tahu. Berarti kan udah jelas-jelas yang kenalkan ini adalah Om Rudi. Kenal nggak sama Om Rudi? Dia bilang kenal saya sama Om Rudi. Rudi saya kenal. Di mana saya bisa ketemu sama Rudi? Dia bilang, coba aja datang ke tempat nge-gym di sini. Ini nggak tahu di mana keberadaan bapak kamu sama Pak Rudi. Dia cuma taunya nih Pak Rudi suka nongkrong di tempat nge-gym. Oh ya udah kalau gitu kita kesana aja kali ya Kak. Ya udah kita sekarang coba tanya Pak Rudi atau Om Rudi supaya lebih jelas semuanya. Yuk. Kita ke tempat gymnya aja ya. Iya. Wahyu Setiawan kita nggak tahu di mana. Rudi kita nggak punya nomor teleponnya, cuma dikasih tahu tempat nge-gym biasa dia nongkrong. Ya udah berarti cuma itu petunjuknya. Coba kita datang ke sana. Karena lokasinya nggak jauh, akhirnya kita cepat-cepat menuju ke sana. Ya, ini kita udah dapat kabar dari tim kita tempat nge-gym biasa Rudi nongkrong di sana sama teman-temannya, bahkan dia juga suka nge-gym tempat itu. Nah, ternyata emang ada Rudinya ya saat ini ya. Nah, Rudinya ada di sini. Tim kita sudah ngecek datang ke sini ya. Jadi waktu gue tanya sama Imas, ingat nggak sama mukanya Om Rudi? Saya ingat mas. Ambil gambarnya, Pak. Dari sini. Halo, Mas. Begitu sampai di sana, kita tanya sama beberapa orang yang fitness di situ. Nunjuklah dia sama satu orang. Mas, isi Mas. Ya, sorry ganggu sebentar. Iya. Iya, kenapa? Kenal yang namanya Rudi nggak, Mas?
Nah, tuh orang itu. Oh, ada ya? Langsung kita samperin dia, langsung kita tanya dia. Jawabannya apa? Om Rudi. Masih ingat aku? Masih Iya, ingat aku Mas. kan, Om? Aku Imas. Kok Imas kamu ada di sini? Ini ada apa deh? Ini ada kamera ini maksudnya apa nih? Jelas-jelas Om Rudi ini yang mengajak menjual barang-barang itu sama Bang Beno. Harusnya orang ini ditangkap juga nih. Waktu itu kan Om yang bawa bapak saya ke Jakarta. Mau cari kerja katanya. Bapak saya terus gimana sekarang, Om? Saya tuh nggak tahu sama sekali, udah nggak ngerti. Tolong Mas bantu kita kasih tahu bapaknya ada di mana. Mas kan yang selama ini bawa dia ke Jakarta, ya kan, ngajak dia kerja juga di perusahaan itu juga, ya kan? Atau mungkin terakhir ketemu gitu Mas, kapan? Gimana? Kang Wahyunya juga sih yang bikin masalah. Masalah apa, Om? Oke. Apa, Om? Baik. Jadi gini, Kang Wahyu itu sebenarnya lagi butuh uang. Dia cerita sama saya, katanya dia ingin sekali Imas ini. Oke, dia bilang kalau dia itu ingin sekali butuh pekerjaan. Saya kenalkan dia ke klien saya. Tapi otomatisnya apa? Secara Kang Wahyu harus mengubah penampilannya. Emang selama ini penampilannya berubah? Om, tolong kasih tahu. Yang saya tahu cuma itu aja. Terakhir ketemu sama Mas kapan? 4 bulan yang lalu lah. Terakhir saya menyesal, Mas. Saya bingung kenapa kok Wahyu itu melakukan ini. Kenapa kok dia mau melakukan itu? Ini menurut informasi yang saya dapat, Mas ini yang ngenalin Wahyu sama Pak Beno yang barang-barang bekas itu. Ya, karena saya sendiri kita yang mengenalkan Kang Wahyu Ya, ke terus? Mas Beno. Terus kenapa sebagai teman Bapak kok membiarkan Pak Wahyu ini mengambil barang-barang milik kantor? Karena Kang Wahyu teh butuh uang. Dia mungkin terpaksa mencuri barang-barang pabrik. Uangnya itu ya untuk modal dia dengan klien saya. Jangan situ Mas, sama kerja apa Om? Ini model apa maksudnya? Kenapa harus nyuri? Kan bisa dengan cara lain, Mas. Dapat informasi dari Om Rudi, katanya Wahyu ini terakhir dapat klien di daerah Kelapa Gading. Ini aja ya. Saya kasih tahu. Saya ingat waktu itu dia sering bertemu dengan klien itu di kosan daerah Kelapa Gading. Kos-kosan apa namanya? Kos-kosan Kelapa Gading kan banyak, Mas. Bumi Mawar. Berapa hari kemudian setelah tim mendapatkan kos-kosan itu, memang benar ada kos-kosan Bumi Mawar.
Ya, ini setelah kemarin kita berusaha minta tolong sama tim mencari di mana keberadaan kos-kosan Bumi Mawar, ya. Daerah Kelapa Akhirnya tim akhirnya dapat di daerah Kelapa Gading, yang Bumi Mawar ini, dan sekarang kita udah mau nyampe tempat kos-kosannya. Nah, pas kita sampai kos-kosan tersebut, kos-kosannya sepi kan? Seperti kos-kosan eksklusif di sini. Nah, Bapak ini. Iya, Ini makanya. kos-kosan atau apa ini? Kos-kosan ini, kos-kosan. Pas sampai tempat kos-kosannya, baru aja kita mau turun, tiba-tiba Rame-rame ada kamera juga. Iya Pak, maaf Pak, mohon maaf sekali. Sorry, ini saya nggak tahu kalau ternyata di sini nggak boleh Pak ya. Nggak boleh ada kamera di sini. Iya, saya tahu Pak. Ini tadi kita cuma syutingnya pasti mobil, jadi kita kesini sekalian mau izin sama Bapak. Ini kos-kosan Pak? Betul. Kos-kosan Bumi Mawar? Iya. Ini tolong acara apa sih Mas? Ya, enggak, ini cuma bantuin aja Pak. Kalau kita mau bantuin ini Imas, dia mau cari bapaknya. Iya, jadi katanya bapaknya sering datang ke sini. Namanya Wahyu Setiawan itu Pak. Iya, ini ada fotonya kok Pak. Coba Bapak lihat dulu Pak. Oh yang ini. Iya. Ini sering datang malam-malam. Beliau ini tamunya Bu Indri. Tamunya Bu Indri? Iya. Dia sering datang ke sini bener Pak? Iya malam-malam. Malam-malam, jam berapa malamnya Pak? Sekitar jam 11-an. 99% dugaan gue tentang Wahyu Setiawan negatif. Jadi hampir setiap malam Pak ya? Ya sering. Sering? Hari ini ada nggak Pak ya kira-kira ya? Ini harusnya sih ada kalau memang tiap hari ya Pak ya. Tapi belum datang hari ini. Nggak tahu kalau nanti. Akhirnya gue minta tolong sama Pak Satpam ini, Pak, tolong saya pengen ketemu sama Tante Indri. Mas ini udah lama nggak ketemu sama ayahnya. Udah hampir 1,5 tahun ya. 1,5 tahun nggak ketemu sama ayahnya. Dan ayahnya tadi itu Pak, ini foto itu. Iya, ibunya udah meninggal Pak. Dia nggak punya siapa-siapa lagi. Tolong Bapak bantu kita untuk cari tahu di mana keberadaannya Wahyu Setiawan. Nah kan tadi Bapak bilang dia sering ketemu sama Ibu Indri, tamunya Ibu Indri. Akhirnya Pak Satpam itu berusaha untuk membantu kita. Maksudnya gini Pak, saya minta tolong Bapak ke Bu Indri, izin ke Bu Indri, saya mau ketemu gitu Pak. Masuk bentar. Oh boleh Pak ya? Oke Pak, saya tunggu sini Pak ya. Masih Pak. Nah, nggak berapa lama kemudian Pak Satpam ini turun, dan waktu dia turun mengajak Ibu Indri, Ibu Indrinya mundur, langsung dia stop di situ. Satpam akhirnya turun, dia bilang dia nggak mau Mas ada kamera. Dia maunya ketemu tanpa kamera. Gimana Pak? Gimana Pak? Bisa ketemu? Begini Mas. Intinya Bu Indri mau ketemu. Tapi dengan syarat tidak ada kamera sama sekali. Nggak ada kamera sama sekali? Iya sama sekali nggak ada. Pak, udah, sebentar Pak, saya bilang sama tim dulu Pak ya. Iya. Akhirnya gue coba atur strategi sama tim, ya sudah kita sepakat ya untuk tidak ada kamera. Gue bilang sama salah satu kameramen, coba ambil candid meja aja. Ya benar. Setiap saya ketemu sama dia, diam-diam dia videoin tentang saya berdua dan mau dikasih unjuk ke suami saya. Ujung-ujungnya dia mau meras saya. Bentar, maksudnya itu video apa? Ya, Mas masa nggak tahu sih? Kita sama-sama dewasa lah Mas. Nah, gue jelaskan di situ. Gue berusaha baik-baik jelaskan sama Tante Indri. Tante, di sini tujuan kita bukan untuk mencari masalah. Tujuan kita di sini bukan untuk mencampurin urusan Tante, bukan. Saya cuma pengen menolong seorang anak umur 17 tahun. Saya sebenarnya cuma bantuin anaknya. Oh, Wahyu itu sekarang udah punya anak. Sudah lama, dia punya anak udah sekarang anaknya umur 17 tahun. Wahyu itu bilang sama saya nggak punya anak. Gue nanya sama Tante Indri, di mana sekarang Wahyu? Di mana keberadaannya ibu? Saya nggak peduli Mas, saya juga nggak tahu. Handphonenya udah nggak aktif.
dia menghilang begitu saja. Katanya sih udah dapat klien baru. Kalau dia mau ketemu klien yang baru, siapa itu klien? Saya juga nggak tahu. Saya dengarnya informasi itu dari teman-temannya. Ya teman-temannya. Iya. Di mana ketemu sama kliennya? Katanya dia mau ketemuan di hotel. Ibu tolong bantu kita bisa nggak hotel mana itu ibu supaya kita bisa ke sana. Masalah sama Tante Indri aja belum selesai. Cari masalah baru dengan perempuan lain, klien yang lain. Akan melakukan hal yang sama sama Tante Indri. Dari kita lihat konfirmasi ini bener Wahyu yang ini Pak. Iya, bener ini orangnya. Astagfirullah. Bu ya, makasih banyak saya mau halus Bu ya. Oh iya mas. Tapi saya mau identitas saya tolong jangan disebarkan ya. Apalagi ditonton di TV. Kalau ketahuan saya lihat di TV, saya akan nuntut mas ya. Iya. Kita ketemu sama Imas, ketemu sama Feli dalam mobil. Jujur gue berat. Tadi aku udah ketemu sama ibu tadi. Dia ngejelasin semuanya dan memang dia kenal sama Bapak Wahyu Setiawan. Bisa nggak aku ngomong seperti itu? Bisa nggak gue ngomong seperti itu sama Imas? Mukanya yang polos menanti jawaban dari gue. Apakah? Apa? Aku anggap kamu udah dewasa, udah 17 tahun. Jadi memang bapak kamu sering banget datang ke tempat itu. Kenapa bapak saya ke situ? Ngapain bapak saya? Bapak kamu dia melayani. Ini kita udah sampai hotel di mana katanya bapak kamu janjian sama klien yang baru. Masih belum tahu ini ya. Ini dia ketemunya sama siapa dan di mananya kita juga belum tahu. Sampai kita tunggu malam hari, ya. Tim juga belum ngasih kabar, belum ada mas, belum ada tanda-tanda. Nah pas di malam hari kurang lebih sekitar jam 9 jam 10 malam. Tiba-tiba Itu bapak. yakin kamu bisa lihat? Hah? Bener, sebentar. Imas kaget, dia teriak, itu mas, itu ayah saya, ayah. Dia mau turun waktu itu, gue tahan. Nggak bisa mas, bentar. Di hotel nggak boleh kamu kita bawa kamera seperti ini, lihat itu satpamnya banyak banget di situ loh. Sebentar. Nggak bisa. Imas nggak bisa kamu seperti itu, tunggu dulu. Loh, dia masuk mobil lagi. Oh, sebentar. Vel, kalau gitu kamu coba ikutin naik mobil ya, sama Imas. Iya. Kamu temenin Imas, aku coba naik motor deh, ya sama tim coba. Kalau kamu ini. Iya, ntar aku juga.
Gue bilang sama tim, Wahyu menuju kafe, Wahyu menuju kafe. Buruan, buruan, datang ke sini, buruan. Oke bro, oke, ayo tunggu sini ya, tunggu sini semuanya. Gue bilang sama tim, Wahyu menuju kafe, Wahyu menuju kafe. Buruan, buruan, datang ke sini, buruan. Gue butuh kamera, gue butuh GoPro di sini. Karena gue pakai kamera besar, masih ketahuan. Ya, ayo sini. Ya, kita nggak mungkin bisa masuk ke dalam. Ya, pasti akan ditahan. Jadi, gimana caranya supaya kita masuk ke dalam tapi dapat gambar? Oke. Pakai GoPro. Gue pakai baju antv kelihatan bro, lu pakai jaket gue deh. Iyalah, kita ke sana. Jadi kita masuk ke dalam nanti pura-pura makan aja. Dia kan nggak curiga. Nah, Wahyu ini datang ke sebuah kafe, dia berhenti di sana, masuk ke kafe dan dia ketemu sama perempuan lagi. Ada perempuan situ bro. Ketemu perempuan lagi. Panggil Fel, lu buruan Fel, datang ke sini Fel. Bawa GoPro Fel. Gua harus cari gambar dan gua harus cari informasi tentang Wahyu ini Fel. Buruan Fel. GoPro dong, GoPro. Mana tadi? Oke. Oke. Ya, Ini. ini GoPro-nya. Ini biar aku bawa. Jadi bapak kamu ada di sini, bapak kamu. Bapak ya di sini? Iya, sekarang ada di sini dan dia ketemu sama perempuan lagi. Pegang ini orang, tiba-tiba datang segerombolan preman, badannya gede-gede, marah-marah di situ, ngegeret ini. Wahyu digeret, dipaksa untuk ikut sama dia. Siapa mereka ini? Mereka teriak-teriak, ayo, kamu harus ketemu sama bos saya. Dasar nggak tahu diri katanya. Godain perempuan orang seenaknya. Wah. Diapain Kak? Bang, sebentar, Bang. Udah diam saja. Jangan, gua nggak mau cari ribut. Iya, gua nggak mau cari ribut. Iya, gua nggak mau cari ribut. Udah diam. Waduh, bahaya ini. Takutnya Wahyu kenapa-kenapa, masa kita diam aja? Akhirnya kita coba tolong di situ. Kita coba berusaha lerai di situ. Kita coba berusaha kasih tahu baik-baik di situ. Malah gue yang didorong. Kamu baik-baik sama dia nih. Kamu darah gua. Lu darah gua. Malah gue yang diancam di situ. Jangan ikut campur loh.
jujur lo nggak suka. Kita berusaha nanya baik-baik, secara keluargaan mau ngejelasin semuanya, kok malah ditolong. Gue tadi ngomong sama dia. Oke, tapi jangan ikut campur urusan gua. Dia kok mau nanya sama dia. Tanya apa? Lu siapa? Gak perlu tempat gua. Dia tuh usah dodol, gue jangan dodol malu lu. Pak, sini. Sampai gue mau ngebelain tim gue pun nggak bisa. Kameramen diambil semuanya, dorong semuanya. Wahyu lepas begitu saja coba. Lu ceritanya lu apa lu kejar? Lu bikin badan lu kecil belakangnya. Apa? Lu lihat anaknya itu, ha? Lu lihat anak ini. Lu sana dorong lu. Kemana tadi? Kemana? Hah? Ayo kita kejar di situ. Gue naik motor di situ, ada yang naik mobil di situ. Coba kejar kita kejar di situ. Dia kencang banget. Kita pepet dia, kita dobrak dia mobilnya berkali-kali. Turun lu. Woi, Megan. Bentar. Mas pepetin aja nggak apa-apa mas. Dia bisa, oke. Bentar. Hei! Mobil terus melesat di situ. Dan gua ngelihat waktu mobil itu berhenti. Preman-preman itu ada di dalam mobil. Mereka cuma pengen Wahyu, nggak ada yang lain. Bapak kamu dalam bahaya. Kejar Pak, jangan sampai lepas Pak, kejar Pak. Ayo Pak, cepat kejar Pak. Bahaya itu Pak. Gila, ini siapa ini? Gue nggak tahu sampai sekarang siapa orang ini. Pak, ngebut aja Pak. Agak cepat Pak. Siapa sih? Aku nggak tahu siapa itu orang. Pak, mepetin aja Pak. Dan nggak lama kemudian dilempar tubuh seseorang dari keluar dari mobilnya.